Artinya kita dalam satu safar itu ada dua ibadah, ada dua nusuk yang berbeda. Pertama ibadah umroh, yang kedua ibadah haji. Ingat ya, dua pelaksanaannya beda. Satu safar, dua nusuk, dua kegiatan. Untuk haji karena umroh, di haji ada tawaf ibadahnya dan juga ada sa'inya. Jadi langsung kita hari ini hajinya ya. Haji ya. Umrah kan ingat, tawaf, sa'i, selesai. Cuma itu ya. Nah sekarang hari ini kita hajinya. Jadi bapak-bapak yang masih pakai peci lepas dulu. Ya. Iya. Pecinya dilepas ya. Anggaplah sekarang seolah-olah kita sudah di tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah itu hari tarwiyah, posisi kita sekarang berada di hotel. Ya, anggaplah sekarang ini hotel. Di saat kita akan berangkatkan di tanggal 8 itu, dari pagi pada subuh kita sudah siap-siap pakaian ihram semuanya. Semuanya pakai ihram. Entah nanti kita diangkut jam 10 pagi, zuhur atau habis asar kita diangkut pakai bus ke Arafah, kita sudah siap pakaian ihramnya. Termasuk bapak-bapak masih pakai celana dalam, celana pendek, pampers pas. Kecuali yang pampers itu memang uzur, bocor terus. Maksudnya pampers apa? Ya, nanti lapor ya. Yang masih pakai pampers bocor terus itu lapor. Jadi tidak masalah. Baik, sekarang kita praktek haji, berarti niatnya niat haji. Boleh. Kita ambil yang singkat boleh. Ya, yang singkat dan mudah. Apa yang singkatnya? Labbaik Allahumma hajjat. Sengaja kita nak berhaji. Haji ini apa dia? Tamat. Karena kita tadi sudah didahului umroh. Ya, umrohnya tadi kapan? Umrohnya tadi itu pas kita datang. Baru datang di Mekah lagi, umroh tamat. Nah ini kita haji. Sekarang semuanya sudah berniat, labbaik Allahumma hajjat. Keluar dari hotel, anggaplah kita nanti di Arafah, ya. Di sini di Arafah sudah selesai, karena di Arafah itu kita cuma wukuf, jadi cuma berdiam saja di Arafah itu zikir. Di Arafah langsung ke Musdalifah, langsung ke Mina melontar jumroh Arafah di tanggal 10 Zulhijjah. Arafah itu tanggal 9 Bapak. Tanggal 8 tadi kita berangkat dari hotel ke Arafah. Apa kalau kita tanggal 8 itu nanti nunggu sampai malam masih menunggu. Tanggal 9 besoknya pagi-pagi itu masih nunggu, belum
selesai baru kita semuanya wukuf. Wukuf itu apa dia, Pak? Merenung tentang, merenung ke segala macam di situ, ya kan? Waktunya sampai sore nanti kita akan mengangkut di Musdalifah, dan di Musdalifah kita berdaluari itu biasanya sore sekitar jam 2 malam biasanya kita sudah diangkut untuk ke tenda di Mina. Setelah itu baru kita melontar Jumrah Aqabah. Berarti kita langsung melontar Jumrah Aqabah lah ya. Ya kan? Berarti posisi kita sudah di tanggal 10 Zulhijjah. 9 tadi wukuf. 8 tadi kita berangkat. 9 kita wukuf. Malamnya kita di Musdalifah. Langsung kita ke Mina, ke tenda. Setelah itu baru kita melontar yang perdana di tanggal 10, namanya melontar Jumrah Aqabah. Itu Jumrah Aqabah 1, 2, 3. Tanggal 10 cuma kita melontar Jumrah yang Aqabah. Sudah itu kita beli. Ya, balik. Jadi saya mau nih praktiknya Ustaz. Langsung. Terus lanjut sa'i dan tahlul. Oke? Oke. Sekarang niatnya sudah mulai berniat, berarti kita sudah harus melafalkan lafaz talbiyah. Sekarang mulai Ustaz. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kita lapar akhir ya nanti ya. Nanti kita lapar sani. Lapar sani itu berarti jumlah batunya 70. Ya, 70. Lebih bawa 80 tak masalah. Jangan berkurang. Ya, lebih ya. Lebih 80, 85, 90. Siapa tahu nanti ada di antara kita nih yang kurang batu, bisa kita kasih minta. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak jauh, bukan dekat macam ini. Agak jauh. Jadi agak pakai tenaga dikit. Melontarnya macam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kaca kenakan di dindingnya. Di lubangnya kecil, situ aja lebar lubangnya. Ya. Kalau kaca bukan dimasuk ya, kena dindingnya. Hah? Dilurus. Usahakan tengah, usahakan tengah. Dan perlu diingat karena posisi waktu di silaturahmi melontar jumroh ya kan di tenda. Jangan langsung dibuang. Simpan di tenda nanti. Besok tanggal 11 kita melontar lagi. Melontar di tanggal 11 mulai dari Ula 7, Wusta 7, Aqabah 7. Tanggal 12 seperti itu lagi. 7. Tanggal 13 terakhir melontar lagi Ula, Wusta, Aqabah. Ya. Masih banyak batu tadi siswa lah tanggal 13. Buanglah baru selesai. Oke? Hah? Oh jangan. Bawa batu 80 beruntung di sini ya. Sikok. Ya, nanti disimpan. Setelah tanggal 10 melontar 7 ini disimpan untuk besok. Jangan dibuang. Ingat ya, jangan dibuang. Nih. Yang keduanya di mana? Yang keduanya nyembelih kambing tadi itu sudah dilakukan sebelum tanggal 9. Ya, nyembelihnya bukan kita nyembelihnya. Titip lah dengan uang nyembelih. Artinya sudah 2 yang kita laksanakan itu yang hukumnya di tanggal 10. Nyembelih, melontar Jumrah Aqabah. Apalagi Ustaz? Kemarin tuh Ustaz, langsung tahallul ya? Tahallul itu kalau haji itu kalau bapak afdalnya botak. Botaknya nanti boleh sementara di sini boleh kita sekedar cukur dikit, tak masalah. Botaknya lagi di kamar, di hotel atau di tempat cukuran, jadi. Setelah selesai 3 hal ini, kita sudah melaksanakan tahallul awal. Ya, kita sudah melaksanakan tahallul awal. Tahallul awal artinya kita sudah boleh melepas ihram, kita sudah boleh dilepas.
Pas kita balik ke hotel nanti, kita sudah lepas ihramnya. Cuman jangan melontar jumroh. Kita ke hotel sebentar, ya kan, istirahat, biasa dikasih waktu lah. Nanti akan diumumkan jam berapa kita akan melaksanakan rukun selanjutnya, yakni tawaf ifadah. Ini rukun. Kalau melontar tadi hukumnya wajib. Boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan. Cuman kalau rukun, tidak boleh diwakilkan. Tawaf ifadah, tidak boleh diwakilkan. Sama no? Kakak boleh, tak punya wudhu itu boleh kan? Apa tuh? Lontar juga. Tidak masalah. Yang syarat wudhu itu cuma tawaf. Tawaf. Waktu wukuf tidak wudhu, tidak masalah. Bagusnya wudhu. Bagusnya suci. Walaupun tidak mensyaratkan itu, bagusnya wudhu teruslah. Iya tak? Wudhu teruslah. Semua rangkaian itu bagusnya wudhu. Walaupun tanpa mensyaratkan wudhu, cuma tawaf, cuma yang lainnya disarankan, disunahkan untuk tetap wudhu. Jadi jaga ihram nih Pak. Tanggal 8 pakaian ihram. Tanggal 10 habis melontar nanti boleh kita sudah melepas ihramnya setelah tahallul nanti. Dikit baik. Ya kan? Nanti botaknya nanti kita di kamar lah. Aku bawa gunting. Yang penting bayar gitu semua. Tanggal 10 kita masih mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Setelah melontar kita ganti dengan takbir. Ya, ingat ya. Adik saya tahu aku hilang. Bisa kan? Kamu percaya anda ganti aku misalnya di situ, berarti bapak ibu lah tahu apa yang harus dilakukan. 11, 12, 13 kita keluar, kita langsung tawaf ifadah saudara. Tawaf ifadah itu karena di situ hukumnya wajib harus pakai ihram. Kalau nak tawaf di dekat Ka'bah, dia kan? Katanya jangan hilang Bapak. Apanya yang hilang? Katanya jangan hilang. Bapak jangan hilang. Oh iya, insya Allah. Jangan hilang. Jadi Ustaz kemana tuh Ustaz? Hilang aja. Kan sudah melepas ihram. Terus tawaf ifadah kita pakai lagi atau apa? Kalau rombongan bapak-bapak tidak akan bisa masuk Ka'bah itu, Tempat itu dulu. Jadi ihram bapak itu kan dipakai 8, 9, 10, 3 hari. Rada kotor segala macam ya tak? Pakai lagi tak masalah. Jangan baik kena najis ya. Najis itu misalnya bapak kena ke WC. Terus muncratlah ke servetnya ini. Oke, sini semuanya bapak ibu kita sampai di rukun Hajar Aswad. Semuanya menghadap ke rukun Hajar Aswad. Ibu-ibu, yang di situ lepas susun barisannya ke sini. Jadi posisinya itu menghadap Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Di situ ada menghadap ke Hajar Aswad. Ini terus. Yang di belakang seperti ini. Nah, posisi kita itu lurus menghadap Hajar Aswad. Bapak Ibu, kalau kita sudah melihat Hajar Aswad, di atas itu ada lampu warna hijau. Ya, di atas kita nanti ada lampu warna hijau, lurus dengan Hajar Aswad. Nah, nanti posisi kita saat kita baru mulai ini, kita sejajarkan lurus menghadap Hajar Aswad. Jangan nyamping-nyamping dulu nih. Saya coba aja itu ya. Boleh. Kita hadapkan langsung bawah. Kita mulai yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nih ya. Yang belakang jangan. Kalau ibu menyesuaikan. ibu bapak ada tambahan. Yang belakang jangan dulu kan nanti ya. Iya, jangan ngangkat dulu yang belakang. Yang angkat itu Nanti kan benar kata Ustaz Darwin. Nanti kan misalnya posisi saya di sini nih. Bapak yang di situ berarti belum lurus tuh. Bapak yang di sini belum lurus berarti. Yang lurus tuh kan aku di sini. Yang bapak yang ibu di sini belum lurus. Artinya bapak ibu ngangkat untuk memulai setelah lurus sampai di sini. Jangan di situ lah ngangkat. Misalnya saya di sini Bismillahirrahmanirrahim. Saya jalan, bapak ibu jalan, pas posisi lurus baru mulai. Sebelah. Yang penting luruskan ya. Jangan Hajar. yang di belakang itu bisa nanti nambah Bismillahirrahmanirrahim itu luruskan dulu kok dengan jelas jauh. Ya. Jangan Ya. di depan sini, jangan. Masuk bapak yang di sini misalnya nanti posisi belum lurus sini, nanti agak dulu ngangkat
tangan untuk memulai tawaf itu. Baru maju dulu sekali. Ya kan? Ayo coba yang sudah, ini yang perdana yang sudah lurus ini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sudah jalan. Syarat wajah. Ya lah, mengangkat tangan tidak masalah di sini. Ya kan? Kecup boleh, tidak masalah. Tidak dikecup tidak masalah. Syarat baik. Ya kan? Jangan Allah Akbar. ditempel. Jangan ditempel. Bismillahi Allah Akbar turun. Ya kan? Bismillahi Allah Akbar. Bismillahi Allah Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tidak kecup tapi. Jangan dikecil Pak. Ya. Yang di belakang, pas di sini baru ngangkat ya. Tadi baik. Jangan luruskan Tadi baik. Allahu Akbar. Bismillahi Allah. Ya, doamu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna Baca bahasa Arab, Hasil Agung, tak masalah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kan lebar Ka'bah itu kan. Habis kita baca doa. Baca doa. Apa doanya? Kita serah. Doa ke bini, doa ke anak, doa ke banyak dapat duit ya. Petanya ngocor. Petanya apa? Banyak. Kalau nimbang kalau macam. Tiap doa itu makanya catat Bapak Ibu. Berkali-kali saya bicarakan dengan Bapak Ibu sekalian, doa itu dicatat. Setiap putaran ini, nak nurut buku ini, matalah kabur, kecil tulisan, tidak terti. Apa dia kena? Bagus ya, ya sudahlah. Kita nggak cukup. Siapa tahu? Kita saling ingati ya, saling ingati. Yang penting kita jangan terpisah. Sudah selesai tawaf, anggap 7 ya. Anggap selesai 7, sudah. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita berjalan, nanti misalnya saya di depan ya. Saya di depan misalnya, di sini rame nih. Kita keluar berguyur. Ke sini. Berguyur minggir sini. Pak Haji Gana ada tambahan yang di belakang, ya, yang di belakang itu selesaikan dulu nanti ya. Ya. Iya. Jangan lari. Yang di belakang selesaikan sampai mengerti. Baca Rasul. Biasanya Bapak Ibu posisi di sini rame, padat. Kalau Bapak Ibu stop di sini ganggu orang sedang tawaf. Banyak biasanya. Jadi jangan stop di sini. Sekedar ngelihat tidak masalah. Cuma jangan sampai berhenti ya. Ganggu orang tawaf karena rame. Jadi kita terus ke belakang sini. Ini namanya makom Ibrahim. Di dalamnya itu dikacu. Ada kacu. Di dalam itu ada telapak kaki. Cuman itu yang kita jengok. Betul telapak kaki. Ya. Daftar? Ada won.